perkenalkan, nama saya Dewi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi penelitian. Lalu, topik apa saja yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, teori dan hipotesis, metode penelitian, dan analisis data. Mohon disimak, terima kasih. Sebelumnya, metodologi penelitian itu apa sih? Nah, secara umum, metode penelitian itu dimulai dengan cara mengidentifikasi masalah. Setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian kita akan merumuskan hipotesis. Lah, kebenaran hipotesis ini kemudian akan diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Kemudian, data tersebut akan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian akan dibuat suatu kesimpulan apakah menerima hipotesis atau menolaknya. Nah, susunan penelitian tugas akhir ini seperti apa? Jadi, tugas akhir kesarjanaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian, sedangkan yang kedua adalah desain atau rancangan. Nah, yang masuk ke dalam kategori penelitian ini apa aja? Seperti kayak skripsi, tesis, dan disertasi itu semuanya masuk ke dalam kategori penelitian. Sedangkan untuk desain bangunan atau mesin, desain sistem, dan perencanaan strategi itu masuknya ke dalam desain rancangan. Nah, mereka ini susunan tugas akhir ini dibedakan menjadi apa saja? Mereka dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Bedanya apa ya dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ini? Jadi dari jenis datanya saja sudah berbeda. Sesuai dengan judulnya, kalau penelitian kuantitatif menggunakan data kuantitatif, kalau yang penelitian kualitatif menggunakan jenis data kualitatif. Nah, proses penelitiannya pun berbeda. Jadi untuk yang kuantitatif menggunakan proses penelitian deduktif-induktif, sedangkan untuk yang kualitatif menggunakan induktif. Respondennya pun berbeda. Untuk kuantitatif itu menggunakan banyak responden, sedangkan untuk kualitatif menggunakan hanya satu responden. Untuk instrumennya, kuantitatif itu menggunakan kuesioner dan lainnya, sedangkan kualitatif menggunakan peneliti itu sendiri. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah konfirmasi, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu bertujuan untuk eksplorasi. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi, masalah penelitian itu apa? Kan kita sebelumnya sebagai peneliti kita harus membuat masalah penelitian di awal penelitian karena tujuan kita adalah menjawab dari masalah-masalah tersebut. Nah, masalah penelitian itu dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat tanya, sedangkan yang kedua adalah kalimat tujuan. Nah, setelah kita identifikasi masalah, selanjutnya itu kita setelah membuat identifikasi masalah, kan kita membuat masalah penelitian yang tadinya bisa kita buat dalam dua bentuk kalimat. Nah, contohnya adalah untuk yang kalimat tanya adalah berapa jumlah wanita dan pria di suatu desa. Sedangkan untuk masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya tapi menyangkut hubungan variabel itu contohnya apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Yang tadinya pertanyaan yang pertama adalah tanpa variabel, sedangkan yang kedua adalah memiliki hubungan variabel. Nah, kalau untuk yang masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan, ini contohnya seperti penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu berapa jumlah wanita dan pria di suatu desa. Kalau yang berhubungan dengan suatu variabel dengan kalimat bentuk tujuan, kita ambil saja misalnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jadi yang tadinya yang satunya menggunakan kalimat tanya, sedangkan yang kedua adalah menggunakan kalimat tujuan. Nah, setelah itu kita lihat dari sumber masalah penelitian. Yang pertama adalah masalah sehari-hari atau seperti tidak punya uang, tidak punya makanan. Nah, kalau masalah penelitian, apakah ciri orang yang tidak punya uang? Apakah ciri orang yang sedang kelaparan? Di situ kita melihat sumber masalah penelitian itu berasal dari mana? Dari manusia, 4P, yaitu yang kalau menurut Kumar ya, itu dari 4P. Pada tahun 1996 Kumar menyatakan sumber masalah penelitian itu ada 4P, yaitu people, manusia, problem, yaitu masalah, program, dan phenomenon atau fenomena. Nah, kita ini setelah kita mendapat sumber masalah penelitian, kita mencari
atau menemukan masalah penelitian. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan satu topik sebelum kita memulai penelitian. Terus yang kedua, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga, pilih dari salah satu topik tersebut. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi. Masih seputar dengan masalah penelitian, yang selanjutnya adalah mendefinisikan masalah penelitian. Nah, mendefinisikan masalah penelitian ini dari mana? Dari variabel, yang artinya suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Ini contohnya adalah variabel tingkat pendidikan, menunjukkan orang dalam wujud mereka yang lulus SD, SMP, SMU, dan sarjana. Lalu yang kedua adalah jenis penelitian. Jadi kita mendefinisikan masalah penelitian itu berdasarkan jenisnya. Bisa kita bagi dari penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian korelasi. Jadi penelitian korelasi itu adalah penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini adalah penelitian yang dapat memberikan penjelasan dan alasan kenapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena peneliti melakukan perlakuan terhadap objek. Nah, selanjutnya mendefinisikan masalah penelitian adalah merumuskan judul penelitian. Judul penelitian itu harus kita rumuskan seperti apa? Yang pertama itu dia harus singkat, padat, dan deskriptif. Jadi seringkali judul itu dinyatakan dalam bentuk hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat. Lalu pilih judul yang informatif dan menarik, atau bisa kita sebut dengan catchy. Biar dari judulnya aja nih, wah penelitian ini kayaknya menarik nih gitu. Nah, habis itu sebuah judul yang efektif itu dapat menarik pembacanya untuk menyukai proposal itu. Jadi selain kita dari isinya, dari judulnya pun juga penting gitu. Nah, masalah utama penelitian. Jadi kita harus tahu nih masalah utama dari penelitian kita ini apa. Pada umumnya masalah utama itu dinyatakan dalam bentuk tujuan. Contohnya adalah dari masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan itu kayak gini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara uang saku yang diberikan oleh orang tua dengan emosi atau ekspresi wajah dari mahasiswa di sebuah universitas UMT atau universitas lainnya. Seperti itu. Topik yang akan saya bahas selanjutnya ini adalah mengenai sistematika usulan penelitian. Sebelumnya kan saya sudah menyebutkan bahwa penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu dari sistematika usulan penelitian yang kuantitatif. Jadi, latar belakang masalahnya adalah berisi dari identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan jangan lupa kita juga harus memberikan latar belakang masalah. Untuk tinjauan pustakanya itu harus berisi teori dan atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis apabila kita mencantumkan hipotesis. Yang ketiga adalah dari metode penelitiannya. Jadi yang pertama, memiliki batasan konsep dan definisi operasional variabel. Maksudnya adalah memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Jadi memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, dan jumlah populasi, serta bagaimana teknik pengambilan data dan sampelnya. Yang kelima adalah teknik analisis data. Jadi ini tuh memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jadi kan kita menggunakan yang kuantitatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Jadi hampir sama dengan yang
kuantitatif tadi. Latar belakang masalahnya itu berisi dari latar belakang masalah itu sendiri, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, yang untuk tinjauan pustakanya pun juga sama, berisi uraian, teori, dan atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap suatu konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis apabila ada. Lalu perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya ada di metode penelitiannya. Yang tadinya kalau yang di kuantitatif itu ada 5 langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya, sedangkan di kualitatif ini ada 4 langkah. Jadi yang pertama sama batasan konsep dan definisi operasional variabel yang memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Nah, yang kedua adalah teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga adalah penetapan responden dan informan penelitian. Ini sedikit berbeda dengan kuantitatif tadi. Ini memberikan penjelasan yang menjadi dasar penemuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat adalah teknik analisis data. Ini tuh memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Perlu diingat nih bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran datanya, dan penyimpulan hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Bagaimana cara kita membuat landasan teori? Usahakan kita menggunakan pustaka terbaru yang relevan dan asli dari jurnal ilmiahnya. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka itu menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka ini akan menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, tinjauan pustaka ini mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teori ini apa sih? Kenapa peneliti perlu membuat landasan teori? Jadi manfaatnya ini salah satunya adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui hasil penelitian yang berhubungan sudah pernah dilaksanakan apa belum. Yang ketiga adalah memperjelas masalah penelitian. Nah, lalu salah satunya landasan teori ini juga ada format penulisan standar catatannya, itu udah baku. Jadi format dasarnya itu adalah teks dalam kurung nama keluarga pengarang, koma, tahun terbitan, tutup kurung. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan nama pengarang teks buka kurung, tahun terbitan, tutup kurung. Contohnya gini nih, untuk yang ada nama belaka dan tahunnya. Jadi kan yang pertama penulisan sumber catatan. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Buka kurung, Kunz dan O'Donnell adalah nama belakang si penulisnya, koma 2008 yaitu tahun terbitannya, tutup kurung. Masih dalam teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Jadi kerangka konsep ini seperti apa? Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Ada bisa juga paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Jadi kalau yang paradigma penelitian tadi itu hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi apa sih hubungannya X kepada Y? Nah, kalau yang paradigma sederhana ini kan menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel X dan Y. Perbedaan antara kata antar dan antara adalah kalau yang antara itu timbal balik, hubungannya X ke Y apa dan hubungannya ke Y ke X apa. Jadi lebih ke saling berhubungan terkait satu sama lain. Yang pertama berhubungan dengan yang kedua berhubungan dengan yang pertama. Jadi kayak lebih ke dua arah, sedangkan yang tadi paradigma penelitian itu lebih ke satu arah aja. Nah, selanjutnya ini adalah perumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Jadi hipotesis itu dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter suatu populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Jenis hipotesis itu terdiri dari dua, yaitu tanpa arah dan berarah. Untuk yang tanpa arah ini tadi kita kasih contoh aja, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kalau yang berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas keuangan, atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Jadi kalau yang berarah ini lebih spesifik nih, pengaruhnya positif, pengaruhnya negatif. Kalau yang tanpa arah ini kayak yang penting memberikan pengaruh gitu. Lalu hipotesis statistik ini isinya itu ada berapa macam dalam hipotesis ini. Hipotesis ini terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, dalam statistik ini apa sih yang dimaksud dengan hipotesis nol? Jadi hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Nah, sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya dari hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Lalu bentuk rumusan hipotesis ini ada apa saja? Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan dan atau hubungan. Contohnya adalah contoh rumusan masalahnya ya, adalah seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di kabupaten Y. Nah, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah misalnya gini, daya tahan lampu merek X adalah 200 jam. Produktivitas di Kabupaten Y adalah 2 ton per hektar. Nah, daya tahan lampu merek A adalah 200 jam, sedangkan yang merek B adalah 300 jam. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan dari masalah komparatif ini adalah adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non Big Four. Dari rumusan masalah tersebut kita bisa membuat hipotesis. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non Big Four. Yang kedua, kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non Big Four. Atau yang ketiga, kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non Big Four. Lalu statistik uji yang digunakan untuk hipotesis komparatif ini seperti apa? Statistik uji yang digunakan lebih banyak dan lebih beragam dari hipotesis yang deskriptif. Nah, untuk ini karena di hipotesis komparatif ini uji statistiknya itu dibagi menjadi 2, yang itu bentuk komparasi 2 sampel atau komparatif sampel. Karena untuk data yang interval rasio, untuk yang 2 sampel korelasi kita akan menggunakan t-test 2 sampel, sedangkan untuk yang independen kita menggunakan t-test 2 sampel juga. Tapi untuk yang komparatif sampel, korelasi dan independen sama, menggunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Untuk yang data nominal, 2 sampel korelasi dan independen ini berbeda, karena yang korelasi menggunakan MC-NEMAR, sedangkan yang independen menggunakan Fisher dan Chi-Quadrat 2 sampel. Untuk yang korelasi dan independen sama-sama menggunakan Chi-Quadrat for K sampel, cuman yang korelasi kita juga bisa menggunakan Cochran key. Untuk data ordinal, korelasi menggunakan sign test, sedangkan untuk 2 sampel independen menggunakan median test. Untuk yang 2 sampel korelasi juga bisa menggunakan Wilcoxon. Untuk yang independen menggunakan Mann-Whitney U-test, Kolmogorov atau Walsh-Wolowitz. Untuk yang komparasi sampel, untuk korelasi menggunakan Friedman dan two-way ANOVA, sedangkan komparatif sampel yang independen menggunakan median extension dan Kurzweil-Wall one-way ANOVA. Rumusan hipotesis yang selanjutnya adalah hipotesis hubungan, yaitu hipotesis asosiatif. Itu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel dan lebih. Rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, dari rumusan masalah tersebut kita bisa membuat rumusan, dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas bekerja. Uji statistik yang digunakan tidak seberagam
hipotesis komparatif tadi ya. Jadi ini lebih cuman dibagi aja berdasarkan jenis datanya seperti hipotesis yang deskriptif. Kalau data nominal menggunakan koefisien kontingensi, untuk yang data ordinal menggunakan Spearman rank atau Kendall-Tau. Nah, yang untuk data interval dan rasio akan menggunakan Pearson product moment atau korelasi ganda dan juga bisa korelasi parsial. Rumusan hipotesis yang terakhir adalah hipotesis kausal, yaitu hipotesis sebab akibat. Jadi, ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contohnya tadi tetap masih di rumusan masalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Nah, rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Materi selanjutnya adalah mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dia ini terdiri dari definisi operasional, jenis data, populasi dan sampel, juga metode analisis data. Apa sih sebenarnya definisi operasional itu? Jadi definisi operasional itu adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, skala-skala pengukuran itu apa aja? Jadi skala pengukuran itu ada yang skala nominal, skala ordinal, skala interval, ataupun juga skala rasio. Contohnya gini, jadi skala interval nih digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Dengan skala interval ini, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Nah, yang kedua adalah skala nominal. Skala nominal itu adalah suatu pengukuran di mana angka itu tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Untuk yang ketiga adalah skala ordinal. Jadi bedanya dari yang tadi, skala ordinal ini adalah pengukuran di mana skala itu memiliki makna rating. Kayak contohnya yang berkaitan dengan juara, kayak juara 1, 2, juara 3, dan juara 4. Nah, yang terakhir adalah skala pengukuran rasio. Jadi data yang dihasilkan itu berupa data rasio. Skala ini itu merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Jadi kan kita di laporan keuangan itu lebih kayak kenal mengenai rasio-rasio. Jadi contohnya aja dah ROE atau ROA ketika kita menghitung DER atau DAR. Bisa juga itu kita menghitung quick ratio, cash ratio, itu semua adalah bagian-bagian dari rasio. Jadi itu kan salah satu pengukuran kita ketika kita mau melihat bagaimana perkembangan suatu perusahaan ini melalui sebuah laporan keuangan. Kita akan menghitung rasionya dan itu adalah pengukuran dari skala rasio. Nah, yang selanjutnya ini adalah populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Jadi sampel itu ada di dalam lingkarannya si populasi. Nah, kalau gitu gimana sih cara kita ngambil suatu sampel? Jadi ada yang namanya teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik dalam kita menggunakan pengambilan sampel nih. Jadi secara skematis, teknik sampling itu dibagi menjadi dua, probability sampling atau non-probability sampling. Nah, dari probability sampling dan non-probability sampling ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan bahas adalah probability sampling. Probability sampling itu adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling. Jadi dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasinya itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi kayak suatu organisasi itu mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka populasi itu berstrata karena kan
Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, SMA, sampai sarjana S3. Masih dalam teknik probability sampling, yaitu adalah teknik disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi stratanya tetapi kurang proporsional. Misalnya nih, pegawai dari PT ABC nih mempunyai lulusan S3-nya 3 orang, S2-nya 5 orang, S1-nya 100 orang, yang SMU ada 800 orang, yang SMP 700 orang. Nah, kan tadi kan kalau misalnya lulusannya beda-beda nih, itu kan berarti dia populasinya kan terstrata, tapi kan ternyata kurang proporsional. Jadi karena yang lulusan S1 itu lebih banyak daripada yang lulusannya S3 nih, yang lulusan SMU bisa tadi nyampe 800 orang, tapi lulusan S2-nya cuma 5 orang. Nah, maka dari itu, jadi model yang ini tuh kayak yang kecil-kecil tadi, yang stratanya kecil, jumlahnya kecil-kecil tadi diambil semua karena terlalu kecil, sedangkan untuk yang stratanya jumlah populasinya banyak itu baru diambil cuma sebagian kecilnya aja. Lalu yang selanjutnya adalah cluster sampling atau area sampling. Jadi teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Jadi misalnya nih gimana ya, populasi yang sangat luas itu apa sih? Contohnya adalah penduduk dari suatu negara. Suatu negara itu kan penduduknya banyak banget nih, bisa sampai jutaan. Nah, itu adalah populasinya. Maka yang dijadikan sumber datanya itu pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Jadi di daerah A, daerah B, daerah C, nah itu yang diambilnya di situ. Jadi nggak semuanya secara diambil, jadi kan masih termasuk ke dalam random sampling, tapi sudah dipeta-petakan untuk area apa dan area apa. Selain teknik sampling probability sampling, selanjutnya adalah teknik sampling yang non probability. Jadi non probability sampling ini adalah suatu teknik yang tidak memberi peluang dan atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi suatu sampel. Jadi salah satu teknik yang ada di dalam non probability sampling ini adalah sampling sistematis. Sampling sistematis itu adalah suatu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua adalah sampling kuota. Jadi kalau yang ini adalah teknik yang menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah dan atau kuota yang diinginkan itu tercapai. Yang ketiga adalah sampling aksidental. Jadi ini adalah suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu kayak contohnya nih, siapa aja yang secara kebetulan ketemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Contohnya kayak ketika kita lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba kita disamperin sama seseorang untuk ngisi kuesioner atau apa, itu namanya sampling aksidental. Nah, yang selanjutnya adalah sampling purposif. Sampling purposif itu adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi udah ditentukan nih sama si peneliti, aku mau sampel yang seperti apa. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, otomatis sampel yang dipilih ya adalah orang yang ahli dalam kepegawaian. Kan nggak mungkin cari yang penelitian tentang disiplin pegawai tapi ternyata kita cari orang yang nggak ahli dalam bidang kepegawaian, kayak misalnya ke tukang parkir. Itu kan maksudnya kayak bukan ngomongin tukang parkir juga gimana ya, cuman maksudnya kan nggak sesuai, nggak on point ke tujuannya kemana. Nah, yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Itu adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang, maaf. Jadi istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Nah, selanjutnya adalah snowball sampling. Jadi yang ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Terus sampel ini tuh disuruh memilih teman-temannya lagi untuk jadikan sampel. Kayak gitu seterusnya sampai jumlah sampelnya itu jadi banyak. Jadi kenapa dinamain snowball sampling? Karena ibarat bola salju itu kan yang glinding makin lama makin besar. Jadi penelitian kualitatif banyak yang menggunakan sampel purposif dan snowball karena dia sampelnya banyak. Jadi kayak contohnya adalah kita pertama milihnya sampel A nih untuk yang snowball sampling, nanti si A ini milih B sama C, nah si B nanti bakalan milih D, E sama F, nah si C juga milih G, H, I, nanti seterusnya yang mereka pilih akan milih orang lagi. Jadi kayak
Kalau lebih umumnya sih kayak sistem MLM. Selanjutnya adalah analisa data. Jadi dalam penelitian itu, analisis data itu merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi kan tadi kan awal-awal setelah kita bikin rumusan masalah, kita ngumpulin data, selanjutnya data yang udah kekumpul tadi itu kita analisis. Nah, kegiatan dalam analisis data itu adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Yang kedua adalah mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Jadi kan yang tadi udah dikelompokin nih, mana yang variabel ini, dan jenis respondennya yang seperti apa. Habis itu kita tabulasi. Setelah kita tabulasi, itu kita harus menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti. Setelah kita menyajikan data tiap variabel, baru kita melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, kalau misalnya kita punya hipotesis nih, merumuskan hipotesis sebelumnya, kita juga harus melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang kita telah ajukan sebelumnya. Tapi kalau kita sebelumnya tidak merumuskan hipotesis, maka kita cuma cukup sampai membuat perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam analisis data ini terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, di statistik inferensial ini masih akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif terlebih dahulu. Ya, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, disinilah letaknya perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Kalau yang deskriptif tadi, dia tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, maka dia tidak perlu uji signifikansi. Sedangkan kalau yang inferensial tadi, dia itu bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau menggeneralisasi. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau di statistik inferensial itu masih akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu statistik parametris atau statistik non parametris. Lalu perbedaannya adalah untuk yang tadi kan kita udah saya sebutkan sebelumnya, kalau analisis data itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis, yaitu ada 4 kan, interval, rasio, nominal, dan ordinal. Untuk yang parametris ini itu digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan untuk yang non parametris ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai statistik parametris dan penggunaannya statistik non parametris tadi kan tergantung dari macam data yang jenisnya itu tadi apa. Untuk lebih jelasnya di sini sudah saya sediakan tabel untuk agar kita bisa lebih memudah bacanya untuk macam data yang nominal, ordinal, interval, rasio menggunakan uji yang mana, karena tergantung juga dari hipotesisnya nih, dia pakai hipotesis yang komparatif atau yang asosiatif atau yang deskriptif. Nah, nanti bisa dilihat di tabel ini, silakan dilihat. Kalau mau juga bisa di screenshot. Oh, kalau misalnya data yang nominal ini pakainya apa ujinya, karena dia ternyata dia macam datanya nominal, tapi terus hipotesisnya bentuknya seperti apa. Kalau misalnya bentuk hipotesis komparatif tapi jenis datanya ordinal, kita pakainya apa. Sekian penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.